Makanya kata Nabi, negeri iman di akhir zaman bukan Mekah, negeri iman di akhir zaman bukan Madinah, negeri iman di akhir zaman adalah Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika fitnah membungkus seluruh dunia, huru-hara kekacauan di seluruh dunia, negeri iman saat itu adalah Syam. Syam. Mau tinggal di Palestina. Demi Allah yang saya katakan, saya kalau boleh memilih saya nggak mau pulang kemarin. Benar, nggak mau bapak pulang, maunya di sana saja. Kenapa? Nyaman. Saat kami masuk ke Palestina, semua jemaah bilang ya ketika kita masuk ke Masjidil Aqsa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masjidil Aqsa itu sepi. Rakyat Palestina nggak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Rakyat Palestina yang di sini yang pencari sini nggak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Kami mengunjungi salah satu tempat di Hebron apa itu ya. Kami berkunjung ke sana dan kami singgah ke sebuah masjid yang itu ada makam Nabi Saleh. Ya, kami jumpa dengan imam masjid. Lalu beliau bercerita malam tadi, lihat itu jendela-jendela masjid kita hancur. Lihat di sebelah luar, lihat ternyata malam tadi mereka dikepung oleh ratusan Yahudi radikal untuk merampas masjid itu. Ya. Dan kami bertahan pakai ketapel, pakai ini kata mereka malam tadi. Lalu hari ini dia bercerita, kemudian sebelum kami pisah apa katanya? Air matanya menetes. Tolonglah wahai para tetamu Allah, wahai orang-orang yang datang menjenguk kami dan saudara kami yang jauh di Indonesia, doakan kami dan saya. Saya sudah 33 tahun tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Pada jaraknya cuma 13 km ya. 13 km dari Masjidil Aqsa. Sudah 33 tahun dia tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Dia minta tolong doakan kami, tolong doakan saya. Saya rindu sholat di Masjidil Aqsa. Orang Palestina. Sementara pemilik radal kami, Sahabat Imam Muntazah, juga berpesan yang sama. Apa katanya Pak Ustaz? Wahai seluruh jamaah, tolong ya doakan saya. Saya ingin sholat di Masjidil Aqsa. Kami orang Arab tak boleh sholat di Masjidil Aqsa. Itu rakapan semua orang Arab yang beriman pengen sholat di Masjidil Aqsa. Lah kita yang dari Indonesia, Allah izinkan bisa sholat di Masjidil Aqsa, kok gak berangkat sih? Kok gak berangkat? Kita bisa dari Indonesia. Apa sih istimewanya kita kok Allah izinkan? Kenapa orang-orang Arab yang Masjidil Aqsa itu tetanggaan dengan mereka gak bisa? Allah gak izinkan. Sementara kita bisa. Baik, tentang Masjidil Aqsa satu ya. Wahai hamba Allah yang saya cintai, Nabi berkata, hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Ahmad, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, saudaraku Sulaiman, kata Rasul, Sulaiman, Nabi Sulaiman ini, saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi tukar kita. Mau balik lagi sini? Enggak masalah. Oh, enggak masalah. Semoga Allah menaikkan derajat antum. Amin. Menikahkan antum dengan para bidadari surga. Amin. Dan tidak melupakan istri antum di dunia. Amin, masya Allah. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, saudaraku Sulaiman berdoa kepada Allah. 3 hal yang diminta, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. 1. Saudaraku Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah. Itu doanya setelah selesai membangun Masjidil Aqsa. Jadi setelah selesai membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa. Yang pertama doa Nabi Sulaiman, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada makhluk manapun, manusia manapun sampai hari kiamat. Dan Allah telah mengabulkan doa itu, kata Rasul. Kan gak ada orang sehebat Nabi Sulaiman sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak akan ada sekaya, sehebat dan sekuat beliau. Yang kedua doa Nabi Sulaiman setelah selesai membangun Masjidil Aqsa, yang kedua adalah, ya Allah, berikan aku kemampuan mampu menegakkan hukum-Mu dan menjalankan hukum itu seadil-adilnya ya Rabbal Alamin. Dan Allah telah mengabulkannya, sehingga Nabi Sulaiman terkenal sebagai nabi yang paling berkuasa tapi paling adil, ya, paling kuat menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga doa Nabi Sulaiman, ya Allah, jadikanlah siapapun salat di Masjidil Aqsa ini walau hanya 2 rakaat, ya Allah,
setelah dia selesai sholat di sini dan keluar meninggalkan masjid, semua dosa yang pernah dia buat seumur hidupnya keluar dari tubuhnya, hilang dan catatan amalnya selama-lamanya. Ya Allah, bagaikan seorang bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Ini doa Nabi Sulaiman yang ketiga bagi orang yang sholat di Masjidil Aqsa walau hanya 2 rakaat. Dan aku berharap semoga Allah mengabulkan juga doa itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya hubungkan tadi, kalau orang Arab saja susah mau sholat di Masjidil Aqsa, padahal sebegitu hebatnya keutamaan Masjidil Aqsa. Kita yang dari Indonesia bolak-balik hampir tiap saat pergi umroh ke tanah suci. Kenapa kita tidak laksanakan berangkat ke Masjidil Aqsa? Apakah tidak ingin kita kaki-kaki ini bersaksi kelak di depan Allah? Apakah tidak ingin kita tanah suci Masjidil Aqsa bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita sudah mendatangi Masjidil Aqsa, bahwa kita telah membawa sebagian harta kita untuk dibagi-bagikan kepada rakyat terjajah, saudara muslim kita di Palestina, dengan cara berbelanja kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, berazamlah, berjanjilah, bertekadlah kita akan ke Masjidil Aqsa. Amin, insyaallah. Berazam. Ini kalau ada izin dari Allah. Bulan Februari 2023 yang akan datang, tepat Isra Mi'rajan ini. Kalau di Indonesia kan ada tanggal merah untuk Isra Mi'raj. Tepat Isra Mi'rajan. Dengan izin Allah, kalau ada izin Allah, saya akan kembali membawa rombongan jamaah bersama Sadba Khidmah Mumtazah ini menapaktilasi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ke Masjidil Haram dulu ya, habis itu ke Masjidil Aqsa. Jadi bulan Februari, catat itu, tahun depan bulan Februari kami akan melakukan perjalanan kembali ya, ketiga tanah suci ini, Madinah, Mekah dan Masjidil Aqsa. Nggak peduli apakah kami nanti duluan ke Masjidil Aqsa baru ke Mekah Madinah atau mana, pokoknya 3 tanah suci ini tahun depan di bulan Februari saat Isra Mi'raj kami akan berkunjung kembali. Nah, yang mau ikut bergabung silahkan merapat. Yang mau ikut bergabung silahkan merapat. Nanti hubungi Unda Fatin di HP nomor 08 52 92 22 24 08 ya. Ini untuk bulan Februari. Insyaallah taala kita berangkat kembali ke Masjidil Aqsa. Tapi setelah itu atau sebelum itu kita ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Berarti 3 tanah suci. La ashuddu rihala illa ila 3 masajid. Kamu tak boleh mengajarkan berkunjung ke masjid kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Oke, dan sekarang kumpulkan dananya. Dari sekarang mulai nabung. Berapa biayanya? Menjadi besar. Alhamdulillah kemarin itu banyak yang mau mendaftar tapi sudah close, sudah tutup. Udah banyak yang mau bergabung, terpaksa gabung dengan rombongan berikutnya yang tidak saya yang membimbingnya. Nah, ini kalau umur saya masih ada, kesempatan dan izin Allah ada, di bulan Februari saya akan kembali ke Masjidil Aqsa bawa jamaah. Mudah-mudahan banyak jamaah Masjid Al-Falah yang ikut nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah untuk ikut ya. Amin insyaallah. Allah Maha Kaya, bukan duit yang memberangkatkan kita, tapi izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Kak Fasya ikut nanti, ya kan ya? Amin ya rabbal alamin. Wahai hamba-hamba Allah yang kami cintai. Oke, jadi itu rahasia yang terkait dengan Masjidil Aqsa, dengan Palestina sekarang. Palestina sekarang. Bapak Ibu, kita nggak perlu marah. Bahkan saya katakan, mungkin mana Ibu tadi yang menjawab dengan benar? Mana dia? Mana? Ibu dikasih judul apa di YouTube itu oleh tim media kami? Apa judulnya?
Kalau nggak salah, saya minta agar kasih judul terima kasih oh Israel. Itu saya mungkin diganti oleh media kita judulnya tak apa. Thanks for you, oh Israel. Gitu saya kasih ini ya. Terima kasih Israel. Kenapa? Mereka membangun tempat yang ke depan akan dijadikan oleh Allah sebagai pusat peradaban khilafah Islamiyah. Dan pemimpinnya adalah Imam Al-Mahdi. Letaknya di Palestina. Yang menyiapkan lokasinya, infrastrukturnya, dan segala-galanya adalah Yahudi sekarang. Jadi kalau kita lihat, ya apa yang kita katakan? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu pada yang baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk untuk kamu. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui. Jadi kita nggak tahu rahasia apa. Kok kenapa Yahudi petentang-petenteng di sana ya? Kita sekarang ini benci melihatnya padahal dia baik untuk kita. Ya, dia sedang membangunkan tempat untuk tempat tinggal kita. Untuk tempat tinggal kita. Ya Allah, benar saya katakan Palestina itu cantik. Palestina itu cantik. Masuk ke Palestina itu ada rasa iman, ada rasa iman. Makanya kata Nabi, negeri iman di akhir zaman bukan Mekah, negeri iman di akhir zaman bukan Madinah, negeri iman di akhir zaman adalah Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika fitnah membungkus seluruh dunia, huru hara kekacauan di seluruh dunia, negeri iman saat itu adalah Syam. Syam. Rasul bersabda, di tengah malam aku melihat dari bawah bantalku ditarik sebuah tiang berupa cahaya. Mataku melihat dan menelusuri kemana. Ternyata itu menuju ke negeri Syam. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, apa itu? Tiang itu ke atas makin lama makin membesar dan menimbulkan cahaya yang sangat besar, dan terus dibawa ke negeri yang itulah negeri Syam. Aku bertanya pada Jibril, wahai Jibril, itu apa? Jawaban malaikat Jibril, ini adalah iman wahai Muhammad. Iman di akhir zaman letaknya adalah di negeri Syam. Aman di akhir zaman adalah di negeri Syam. Hanya orang-orang beriman yang akan datang dan berkumpul di negeri Syam. Ketika semua dunia kacau, ketika semua dunia perang, ketika semua dunia bencana musibah, ketika semua dunia berdarah-darah kelaparan, negeri yang paling aman, negeri yang paling tentram, negeri yang paling kuat adalah Syam. Dan jantungnya adalah Palestina, intinya adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Amin. Mau pindah ke sana? Mau tinggal di sana? Saya katakan kalau boleh memilih, sekarang saya nggak mau tinggal di Indonesia. Kalau boleh memilih. Sebab apa? Ya, tapi sekarang kan nggak bisa sekarang. Jangan sekarang pula pindah, Bu. Salah, bukan sekarang. Jual tanah, jual rumah, pindah ke Palestina. Bahasa Arab aja nggak beres. Ya, jangan sekarang pindah. Sekarang masih dikuasai oleh perintah Rasulullah. Hijrah ke Palestina itu adalah saat khilafah Islamiyah dikumandangkan di Masjidil Aqsa. Hadis Sahih Muslim dari Abdullah ibnu Hawalah. Rasul berkata, wahai ibnu Hawalah, bila engkau mendengar khilafah Islamiyah sudah dikumandangkan di Masjidil Aqsa di akhir zaman, hijrahlah kamu ke sana. Itu negeri yang paling aman saat itu, negeri yang paling makmur saat itu, negeri yang paling sejahtera saat itu. Sementara dunia bahkan Madinah saja sudah kacau balau, hancur lebur. Jadi Nabi berkata, saat Masjidil Aqsa dikumandangkan di dalamnya khilafah Islamiyah, saat itu seluruh dunia sedang kacau dan berdarah-darah. Sekelas Madinah Al-Munawwarah saja sedang berdarah-darah dan porak-poranda, kacau balau. Saudaraku, maka ini terkait tentang saya, bapak, ibu, saudara-saudari. Kalau ini terjadi di zaman kita, dan insya Allah ya, kalau ini terjadi di zaman kita, pertanyaan terbesarnya, apakah di antara kita ada yang akan Allah panggil ke sana nanti? Jawabannya Allahu a'lam. Siapalah saya? Apalah saya?
Saya tahu persis kelemahan diri saya. Kan gitu jawaban kita pada diri kita. Saya tahu benar siapa saya, dosa-dosa saya. Saya malu menatap diri saya sendiri. Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan di depan Allah. Seharusnya setiap kita ngomong kayak gitu loh ya. Saya tidak punya amalan yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Terhadap Islam, sudah berapa banyak kontribusi saya untuk Islam selama ini, sehingga saya layak dipilih oleh Allah. Apalah saya, siapalah saya. Mestinya gitu loh ngomongnya pada diri masing-masing. Setiap kita lah ya, apalah saya untuk dipanggil oleh Allah, siapalah saya. Ibadah juga kadang berjamaah, kadang tidak, kadang tepat waktu, kadang tidak. Saya masih begitu malas untuk sholat sunat rawatib qabliyah. Sering banyak habis sholat langsung buka handphone, bukannya zikir, bukannya berdoa, lalu sholat sunat ba'diyah. Jarang saya ke majelis-majelis ilmu, pemalasnya minta ampun. Siapalah saya, apalah saya. Di jam-jam tahajud saya banyak absen. Di jam-jam tahajud saya tidak di atas sajadah. Di jam-jam tahajud saya masih berkelimun di dalam selimut tebal yang hangat. Pada waktu duha Allah tidak temukan saya di atas sajadah. Siapalah saya, apalah saya, sehingga layak dipanggil oleh Allah. Saya sadar di hari Senin, hari Kamis saya tidak terdaftar dalam catatan Allah orang yang berpuasa Senin Kamis lillahi ta'ala. Siapalah saya. Setiap ada penggalangan dana yang keluar dari kantong saya selalu sacuil, warnanya yang pucat-pucat, itu pun sudah lusuh leseh. Recehan yang masuk. Siapalah saya. Saat ada acara Islam membutuhkan kita tampil, kita tidak termasuk yang hadir di situ. Kita tidak terdaftar di antara orang yang bersama-sama saat Islam membutuhkan suara kita. Siapalah saya. Merenung kita Bapak Ibu, siapalah saya ini, sehingga saya merasa berhak untuk dipanggil. Siapalah saya, siapalah saya. Bahkan Bapak Ibu, saya sebagai Zulkifli Muhammad Ali sekarang ini berkata di hadapan Bapak Ibu, saya mengatakan perkataan-perkataan yang baru saya lapaskan ini muhasabah bagi diri saya. Zulkifli Muhammad Ali merasa belum pantas dipanggil oleh Allah ke Masjidil Aqsa untuk menjadi salah satu penduduk terbaik di akhir zaman dari hamba-hamba Allah. Zulkifli Muhammad Ali merasa lemah dan rapuh. Maka baiklah Bapak Ibu, muhasabah juga. Apakah Bapak Ibu sudah merasa layak untuk dipanggil oleh Allah tinggal di sana? Demi Allah, Indonesia ini bukan negeri impian untuk suasana akhir zaman, bukan. Indonesia tidak akan jauh beda dengan negeri-negeri yang lain dalam penderitaan, kesengsaraan, dalam kekacauan peperangan, dalam pertumpahan darah dan bencana. Indonesia bukan tempat yang menjadi surga di akhir zaman. Surga di akhir zaman untuk di dunia adalah negeri Syam. Memantaskan diri adalah jawaban yang tepat. Pantaskan diri kita. Hendaklah kita tampil dalam setiap kebaikan kita ditemukan oleh Allah. Dalam setiap waktu kebaikan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu tahajud kita ada, di waktu duha kita ada, di waktu salat rawatib qabliyah ba'diyah kita ada, di salat berjamaah 5 waktu kita di shaf pertama. Ya, di waktu ada penggalangan dana kita termasuk yang terbaik, menyetorkan dana-dana kita disimpankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kebaikan seharusnya kita ada di depan, sehingga sabda Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Ya, badiru. Badiru, berlomba-lombalah kamu dan terang-teranganlah dengan berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan soleh saat masa-masa fitnah sedang melanda kamu. Kaqita'il lailil muzlim. Walaupun fitnah itu sudah seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap, pada saat itu kamu jangan ragu, terang-teranganlah memperbanyak amalan soleh. Ya, Badiru ini Badar, bulan Badar.
Perang Badar. Badar itu adalah bulan purnama. Maksudnya apa? Terang-teranganlah kamu seperti terangnya bulan purnama di malam yang nggak ada awan, nggak ada kabut, terang benderang beramal soleh. Ketika dunia dibungkus oleh fitnah, saat itu kamu terang-terangan beramal. Jadi jangan malu-malu. Orang terang-terangan sekarang buka HP di mana-mana. Walaupun yang disaksikannya nyanyian, walaupun yang disaksikannya adalah video-video lawak atau mungkin saja gin-gin dan sebagainya, apalagi yang tak baik, mereka terang-terangan. Sementara kita terang-terangan mendengarkan murattab, apa malunya kita? Orang terang-terangan untuk menyanyikan yang nyanyi. Kenapa kita tidak terang-terangan membacakan ayat-ayat Allah saat di waiting room menunggu pesawat, saat kita di menunggu mobil atau sebagainya? Kenapa tidak terang-terangan? Orang terang-terangan untuk nyumbang buat konser musik, terang-terangan untuk mendirikan tempat-tempat maksiat, terang-terangan menyumbang dengan dana. Kenapa kita tidak terang-terangan pula menyumbang untuk pesantren, menyumbang untuk masjid, menyumbang untuk keberangkatan calon-calon dai dan ulama kita berangkat ke Timur Tengah belajar ke sana? Kenapa tidak terang-terangan? Berilmu terang-teranganlah kamu. Ini saatnya amalan harus terang-terangan. Jangan malu-malu. Nanti saya dibilang iya, bela nggak jadi. Lalu nggak jadi beramal. Padahal perintah Nabi tadi, terang-teranganlah kami beramal. Terang-terangan. Ya, begitu. Jadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya di akhir zaman adalah orang yang setiap kali ada waktu kebaikan, dia ada dalam kebaikan itu. Itu yang saya maksud.